Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Imam Bukhari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang BAP POS Emis Ganjil 2024. Nah, seperti yang kita ketahui, edaran telah diluncurkan pada tanggal 14 Agustus 2024 tentang pendataan emis untuk alokasi dana pos madrasah dan BOP RA tahun anggaran 2025. Nah, karena pentingnya BAP POS, ini kita tidak boleh terlewat ya teman-teman. Bahwasanya BAP POS itu sudah dibuka sejak tanggal 1. Nah, ini akan berakhir tanggal 30 September 2024. Jadi paling lambat nanti tanggal 30 September 2024. Nah, efek nanti kalau kita ketinggalan BAP, maka kita tidak bisa menerima dana BOS. Nah, di edaran di BAP BOS tahun ini nanti kita akan mendapati sebuah opsi di mana kita itu bersedia menerima BOS atau tidak. Jadi beda dengan BAP BOS yang tahun-tahun lalu tidak ada opsi menerima atau tidak. Jadi teman-teman harap diperhatikan dalam melakukan BAP POS. Nah, perlu kita ketahui bahwa siswa yang dianggap bisa menerima BOS adalah siswa yang aktif dan memiliki rombel belajar. Nah, ini teman-teman nanti juga harus memperhatikan di monitoring siswa. Apakah sudah masuk ke dalam rombel semuanya atau belum. Nah, bagaimana cara BAP BOS? Silakan ikuti teman-teman video ini hingga tuntas. Nah, seperti biasa, kalau kita membuka ada fitur baru, silakan melakukan Ctrl Shift R ya teman-teman, atau perbarui versi. Karena kadang-kadang kalau tidak kita perbarui, maka versi yang kita dapati itu masih versi lama dan kurang optimal. Nah, BAP POS ini dibuka rentang tanggal 1 hingga 30 September 2024. Nah, jadi di jadwal BAP POS ini ada tanggal 1 September hingga tanggal 30 September dengan status dalam proses. Nah, ini nanti kalau sudah 1 Oktober maka selesai. Dan yang belum melakukan BAP POS maka tidak bisa dialokasikan dana POS-nya. Jadi hati-hati ya teman-teman. Kemudian setelah kita melihat jadwalnya tadi teman-teman, silakan buka BAP BOS. Nah, di BAP BOS ini kalau kita riwayatnya kalau belum upload ini masih kosong ya teman-teman. Ganjil belum tanggal uploadnya, jumlah siswanya, jumlah tanpa rombel, kemudian jumlah siswa dengan rombel dan tanggal uploadnya belum terisi. Nah, inilah yang saya maksud tadi teman-teman di awal, bahwa di tahun ini itu ada opsi. Apakah Anda bersedia menerima bantuan BOS atau tidak? Jadi kalau lembaga teman-teman itu memang tidak bersedia mendapatkan BOS, ya tinggal klik tidak. Tapi kalau teman-teman madrasahnya itu bersedia menerima dana BOS, maka silakan klik ya. Nah, kalau kita klik ya, maka nanti akan ada kolom-kolom pengisian dan unduh BAP BOS-nya dan tempat upload BAP BOS-nya. Tapi kalau kita tidak pilih tidak, maka di sini tidak ada halaman upload-nya dan tidak ada halaman download-nya. Nah, kita di sini saya memberi contoh, kita pilih ya. Nah, kalau kita pilih ya, nanti akan ada konfirmasi apakah Anda yakin akan membuka bantuan BOS lembaga ini menjadi Anda ya. Nah, mengubah bantuan BOS lembaga ini menjadi ada. Nah, ya. Nah, jadi kita setuju mengubah bantuan BOS menjadi ada. Nah, setelah kita mendapati pilihan ya mau menerima BOS, maka nanti akan ada statistik siswa. Nah, statistik siswa ini yang perlu dicermati ya teman-teman. Pastikan jumlah siswa presisi dengan jumlah dalam rombel. Nah, ini harus sama teman-teman.
Kalau nanti tidak sama, maka yang dipakai hitungan adalah siswa yang dengan rombel, bukan jumlah siswa. Nah, tapi kalau teman-teman mendapati seperti ini, ternyata bila menemukan ini jumlah siswa dan jumlah rombel itu tidak sama, nah ini tidak sama ya, ini seandainya tidak sama di sejumlah siswanya 345, kemudian di jumlah rombelnya 342. Maka teman-teman harus melakukan cek di menu siswa aktif. Nah, dicek di menu siswa aktif, silahkan teman-teman mencari siswa yang belum dimasukkan ke dalam rombel. Nah, kalau belum dimasukkan ke dalam rombel, silahkan teman-teman masukkan ke dalam rombel. Menginputkan siswa yang tidak aktif dalam rombel ini ke dalam rombelnya. Nah, silakan masuk ke menu rombel belajar, ditambahkan agar siswa tersebut menjadi aktif dengan rombel. Nah, ingat, siswa yang telah kita masukkan ke dalam rombel itu tidak langsung berubah ya teman-teman. Karena data statistik tersebut ada rentang waktu update-nya setiap 2 jam kalau tidak ada kendala ya teman-teman. Atau bisa dicek 1 kali 24 jam. Tapi secara statistik itu update-nya selama 2 jam. Jam 8, jam 10, 12, 14, 16, dan jam 00. Nah, itu yang jam-jam yang update. Atau kalau belum update juga silakan diklik refresh data. Nah, bila data sudah sama, maka bisa dilakukan cetak BAP. Nah, kalau teman-teman merasa datanya itu sama, silakan cetak BAP. Nah, setelah itu silakan ditandatangani dan diberi stempel ya teman-teman BAP-nya. Kemudian silakan di-scan dalam bentuk PDF. Nah, kalau sudah di-scan dalam bentuk PDF, teman-teman silakan upload di menu upload. Nah, ini di-upload di menu upload. Kalau sudah di-upload, silakan klik upload BAP. Jadi, tombol ini aktif, tombol upload BAP ini aktif kalau di sini sudah ada file. Kalau belum ada file, maka tombolnya tidak aktif. Maka kalau sudah aktif, silakan di-upload. Nah, nanti kalau sudah di-upload, teman-teman akan mendapatkan notifikasi di sini, riwayat BAP. Yang semula di sini kosong, tidak ada isinya. Tidak ada isinya, kemudian nanti akan ada isinya kapan teman-teman upload. Jadi cukup simpel ya teman-teman. Cukup simpel tapi ini sangat sangat penting. Simple tapi sangat penting. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan alokasi dana BOS. Jadi teman-teman harap mengindahkan surat edaran ini dan paling lambat adalah tanggal 30 September 2024. Teman-teman jangan sampai tertinggal. Nah, ingat, karena kalau teman-teman tertinggal, maka upload BAP-nya tertutup dan teman-teman tidak masuk perhitungan alokasi dana BOS dan BOP RA tahun anggaran 2025. Jadi, kalau teman-teman tidak upload BAP BOS, maka dianggap tidak bersedia menerima dana BOS dan BOP RA tahun 2024 BOP tahun anggaran 2025. Jadi ingat, jangan sampai terlambat. Bagi mereka yang terlambat BAP BOS, maka dianggap tidak bersedia menerima dana BOS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.